Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, melambaikan tangannya. Tuhan baik selalu dalam hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Mari nyatakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih, tak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selalu nyata, selalu baru dalam hidup kami. Kami tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan Yesus, karena Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, tak
tak pernah berhenti. Oh Yesus, Kau segalanya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Kau segalanya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik Tuhan. Shendekala barama 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 shendekala barama 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 shendekala barama 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 shendekala barama barama sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Shendekala barama 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 shendekala barama barama shendekala barama 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 shendekala sebab Engkau segalanya Tuhan. Shendekala barama 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 shendekala barama barama shendekala barama barama. Kami mau nyatakan bahwa Kau segalanya, bahwa Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Mari nyatakan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara kami memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu.
beribadah onsite maupun live streaming, sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91, dan kita percaya Mazmur ini tergenapi dalam kehidupan kita, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapa, kami persembahkan ibadah ini ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersukacitalah orang-orang yang rindu akan hadirat Tuhan, sebab Tuhan ada di tempat ini. Ayo bersukacita akan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan yang tinggi-tinggi. Shalom. Kita punya Allah yang luar biasa, katakan amin. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, tepuk tangannya juga lebih mantap dari itu. Haleluya. Mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sebab sumber sukacita kita datang daripada Dia. Sama-sama yuk. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah berkuasa. Yesusku, Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Ya Allah yang tidak pernah gagal. Dengan iman, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku,
Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Yesus. Mari sekali lagi katakan, sebabnya Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan yang keras sama-sama. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Katakan Yesus Raja. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Raja di atas segala raja. Allah kami, Allah yang setia, selalu ada atas setiap kami. Firman-Mu selalu ya dan amin atas hidup kami. Terima kasih untuk janji-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selain duduk kembali Bapak Saudara. Kasih ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus mengalir di tempat ini. Terima kasih ya Allah. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamah
hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kudus, oh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari panggil Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Mari nyanyikan sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari yang haus akan Tuhan, mari buka hatimu. Jamah kami buka hati kepadamu. Jamah kami ya Tuhan, kami haus, kami rindu akan pribadi-Mu. Kami siapkan hati kami, biar Roh-Mu mengalir, menjamah, mengurapi setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan Yesus.
Syara barala masoe narala barala 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 masi narala patak narala barala 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 Syara masmi narala Hirala patak narala barala 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 Shirala barala 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 masi narala masi Hallelujah hallelujah Shira barala masi narala barala 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 Shira barala barala masi karala mas sharala masi Roh Kudus Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang Roh Kudus Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang Roh Kudus Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang jamalah hati kami jamalah setiap hati kami mengalirlah sekarang Kirala masyur terus sembah dia, sembah dia, dia hadir di sini. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami, urapi kami, penuhi kami, lawat kami Tuhan. Koryawata syanda karawata sekeko. Kiara la 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 la. Roh Kudus penuhi. Yes, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus urapi kami Tuhan. Yes, setiap hati kami ya Tuhan. mengalirlah sekarang Roh Kudus penuhi. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Roh Yesus urapi Kami perlu urapan-Mu lebih dari segalanya. Yes, Jesus. setiap hati kami Mengalirlah sekarang. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Koryawata syanda karawata seke Roh Kudus.
penuhi setiap kami. Roh Kudus, urapi kami. Yes, Jesus. Setiap hati kami mengalirlah sekarang. Setiap hati kami mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami, Tuhan. Setiap hati kami mengalirlah sekarang. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau lebih daripada segalanya. Kami butuh Engkau yang menjamah setiap hati kami. Kami butuh Engkau yang memenuhi setiap hati kami. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu. Jamahlah Tuhan setiap hati yang mungkin saat ini sedang susah. Saat ini hati-hati yang sakit. Hati-hati yang perlu jawaban doa daripadamu. Jamah in the name of Jesus. Kuryawata syanda karawata sikeka. Roh Kudus ambil alih. Ambil alih. Ambil alih Tuhan. Kuryawata syanda karawata sikeka. Ibadah ini milikmu. Ibadah ini milikmu. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah dengan luar biasa di tempat ini. Karena kami tahu hanya satu yang kami sembah. Hanya satu yang kami perlu. Hanya satu Yesus yang hidup. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Koryawata syanda karawata sikeka. Bapa, berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana. Berbicaralah dengan cara yang mudah kami mengerti. Roh Kudus tolong. Tolong Tuhan terjemahkan setiap perkataan. Supaya setiap kata demi kata yang keluar dari mulut bibir hamba. Itu semuanya berasal daripadamu. Engkau tutup bungkus setiap perkataan dengan darah Yesus. Supaya setiap kata-kata itu semuanya sangat menguatkan kami. Mengubah kami, mengubah paradigma kami, menumbuhkan iman kami. Dan bahkan Tuhan, kami keluar dari tempat ini. Kami bukan menjadi orang-orang yang biasa, tetapi kami telah diubahkan oleh firman-Mu yang hidup. Bapa, urapi jemaat-Mu, urapi hamba Tuhan. Karena hamba gak ada apa-apanya tanpa urapan-Mu. Berbicaralah, ambil alih dari awal hingga akhirnya. Karena kami tahu, kami hanya butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu yang menuntun kami, yang memberikan kami hikmat, yang menasehati kami, dan bahkan yang menghibur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, in the name of Jesus. Mari kita yang siap mendengar firman, sama-sama katakan, amin, haleluya. Thank you tim PPW. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya sungguh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu juga, amin? Amin. Karena saya merasa dari lagu pertama sampai lagu yang terakhir ada urapan Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Dan kalau kita nggak tangkap itu, kita nanti kelewatan. Kita akan ketinggalan, bukan kelewatan. Kalau misalnya kelewatan bisa dua kata yang berasumsi berbeda ya. Tapi ketinggalan di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada PLT Gembala tempat ini, Gembala CK7 dan suami saya yang begitu setia mendampingi saya. Juga ada rekan saya, teman saya, sahabat saya, pendoa saya yang luar biasa mendampingi saya juga hadir di tempat ini. Nah, gak kerasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah minggu kedua setelah PPKM terakhir di lockdown, kita nggak bisa beribadah, tetapi puji Tuhan, sudah 2 minggu kita boleh beribadah onsite kembali. Kalau kita melihat ke belakang 2 tahun sejak COVID pandemi ini, banyak pastinya suka duka yang kita alami, itu juga yang saya alami, tetapi saya
bersyukur kepada Tuhan. Nggak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, itu yang membuat kita jatuh tergeletak. Kadang-kadang mungkin tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, tetapi pada saat kita jatuh, tangan Tuhan itu sebenarnya udah siap menopang kita. Tergantung dari bagaimana respon kita, bagaimana dari pandangan kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Nah, tema sharing firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada sore hari ini, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai asumsi. Asumsi. Banyak sekali terjadinya konflik, Bapak Ibu sekalian. Di dalam rumah tangga, itu sebenarnya bukan terjadi karena hal-hal yang esensi. Bukan terjadi karena hal-hal yang besar. Akan terjadi tetapi karena asumsi yang salah terhadap pasangan kita. Nah, dimulai mungkin dari istri yang suka salah asumsi terhadap suami, suami yang salah asumsi terhadap istri, mungkin orang tua salah asumsi terhadap anak, atau mungkin juga dalam pekerjaan yang kita saling salah berasumsi. Saya perhatikan akhir-akhir ini, iblis itu bukannya memecah belah cuman gereja-gereja Tuhan, tetapi iblis terakhir-terakhir ini lebih gencar menurut saya memecah belahkan keluarga. Terbukti sejak COVID pandemi 19 ini banyak sekali keluarga-keluarga yang pisah, yang cerai. Dan itu gak cuma terjadi di luar gereja Tuhan, bahkan itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu mau gerejanya hancur. Dimulai dari rumah tangga dulu yang hancur. Pada saat rumah tangga dicerai beraikan, diobrak-abrik bahasa kerennya ya, itu pasti nanti akan berdampak kepada gereja Tuhan. Dan kalau gereja Tuhan itu bercerai-berai, itu akan berdampak kepada kota, kepada bangsa. Nah, maka dari itu saya cek dalam kamus KBBI ya, apa arti asumsi? Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Bahaya di sini adalah dianggap benar, Bapak Ibu sekalian. Itu asumsi diterima sebagai dasar untuk berpikir dan dianggap benar. Perhatikan dua kata dugaan dan dianggap benar. Kalau kita duga, berarti kita cuma menyangka, perkiraan, ya. Mungkin itu seperti itu. Tetapi kalau itu dianggap benar, nah itu bahaya, karena itu menghasilkan asumsi. Seringkali kita gak bisa kendali loh atas pikiran kita. Maka dari itu iblis itu gak nyerang kita melalui perbuatan kita langsung. Enggak mungkin dong Tirsa datang ke orang terus tiba-tiba ngerampok gitu kan. Gak mungkin lah, masa sih Tirsa Pak Roy gitu ngerampok jambret tas, ya gak mungkin. Tapi iblis bisa ngutak-ngatik pikiran saya. Begitu saya lengah, begitu saya nggak fokusnya ke firman Tuhan, begitu mungkin saya kurang dekat sama Tuhan, saya buka celah, iblis itu akan mulai masuk dalam pikiran saya terlebih dahulu. Nyerangnya melalui pikiran kita. Jadi jangan berasumsi pertama kepada Tuhan. Ya. Loh, mana mungkin kita berasumsi kepada Tuhan? Mungkin aja, nanti saya ceritain ya kenapa kita mungkin berasumsi kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berasumsi terhadap diri sendiri. Yang ketiga, jangan berasumsi kepada orang lain, ya, orang yang terdekat kita, orang yang mungkin gak dekat sama kita, siapapun orang lain. Dan jangan berasumsi terhadap situasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini contohnya. Berasumsi kepada Tuhan. Kenapa bisa berasumsi kepada Tuhan? Kalau kita udah doa sekian lama, tapi doa kita gak dijawab sama Tuhan. Jangan-jangan gitu ya, Tuhan udah gak sayang lagi nih sama saya. Kayaknya Tuhan udah kesibukan deh. Kesibukan, terlalu disibukkan oleh jemaat yang berdoa tentang COVID, tentang negara, tentang bangsa. Sampai dia lupa si Tirsa yang kecil itu gitu ya. Seperti itu mungkin, kita berasumsi sama Tuhan bahwa Tuhan udah gak sayang lagi sama kita. Tuhan udah lupain kita. Dan yang kedua,
Kalau kita berasumsi kepada orang lain, misalnya suami saya lagi sibuk ngurusin kerjaan kantor yang nggak selesai-selesai, atau mungkin ada satu masalah yang terjadi di kantor, terus saya berasumsi, widih, jangan-jangan ya Pak Roy ya ada sesuatu ya di kantor seperti itu. Saya udah mulai berasumsi. Dan atau bisa juga terjadi di gereja Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Nggak sedikit loh pengerja atau jemaat yang nggak ke gereja lagi atau pergi keluar dari pelayanan karena dia berasumsi mulai dari mimbar ini loh. Misal saya ngomong seperti ini, lalu entah berantah ibu yang ada di pojok situ, saya nggak tahu pojoknya mana, pojok situ atau pojok situ lah ya, tiba-tiba berasumsi, jangan-jangan ya Bu Tirsa ngomongin saya ya, udah gue gak usah ke gereja-gereja lagi. Memang cuman PRJ aja yang ada di Jakarta ini. Langsung berasumsi seperti itu. Akhirnya gak mau dia ke gereja lagi. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil satu kesimpulan dari situasi yang ada dan dari apa yang orang katakan. Jadi asumsi adalah cara iblis memanipulasi pikiran kita. Kalau iblis belum berhasil menyerang kita dengan perbuatan kita, maka iblis akan coba menyerang dengan pikiran kita terlebih dahulu. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan pikiran ya, jaga hati, jaga pikiran. Nah, ada dua contoh di dalam Alkitab yang saya ingin bahas dan saya percaya ini semuanya familiar. Kita tahu cerita tentang ini yang sebenarnya ini berdasarkan asumsi. Yang pertama di Markus 6 ayat 49 sampai 50. Markus 6 ayat 49 sampai 50 dikatakan. Ketika mereka itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Melihat dia berjalan di atas air. Wow, Tuhan Yesus hebat ya. Dia bisa loh berjalan di atas air. Kenapa dia bisa? Ya, padahal dia itu 100% Allah, 100% juga manusia biasa. Pada saat mereka melihat Yesus berjalan di atas air, lihat, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Garis bawahi kata mengira. Mengira itu sama dengan asumsi karena itu hasil dari dugaan. Ya, yang dilandasi dia pikir benar tetapi belum tentu ada kebenarannya. Masa sih murid-murid itu loh udah jalan bareng sama Tuhan. Udah ngalamin banyak mujizat di depannya dia. Udah denger Tuhan itu khotbah. Kalau saya ya, saya rasa. Kalau seandainya lampu ini mati, gelap, terus cuman ada bayangan-bayangan gitu ya, bayangan-bayangan tipis gitu ya. Lalu suami saya jalan, saya bisa tahu loh itu dia. Dari cara gayanya jalan, postur tubuhnya, tingginya. Bahkan saya bisa tahu itu mungkin parfum yang dipakai sama suami saya. Kenapa? Saya kan sehari-hari sama dia, bener ya? Begitu juga dengan murid Yesus. Sebenarnya Tuhan, murid-murid Tuhan itu tahu benar kalau itu Tuhan. Mungkin dari cara gayanya jalan, mungkin dari postur tubuhnya. Dan bahkan sebelumnya murid-murid itu baru menyaksikan di pasal sebelumnya Tuhan mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi kok mereka bisa mengira loh bahwa Yesus itu hantu. Sedih bener saya kalau jadi Tuhan Yesusnya. Untung Tuhan Yesus itu bukan seperti saya gitu ya. Kalau saya mah udah kecewa banget tuh sama murid-murid. Ih, kamu itu gimana sih pada gitu ya. Udah sehari-hari bareng sama saya, kamu masih pikir saya hantu-hantu. Mereka sampai mereka berteriak-teriak. Mereka berasumsi karena apa? Karena satu hal yang saya pelajari, terjadinya badai dan mereka lagi dalam kondisi panik. Jadi yang pertama, itu yang contoh yang terjadi dalam Alkitab.
Murid-murid mengira, berasumsi Tuhan Yesus itu adalah hantu. Yang kedua, Saul berasumsi bahwa jabatan raja akan jatuh ke tangan Daud. Di 1 Samuel 18 ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, garis bawahi sebab pikirnya, itu saya kasih warna merah. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Di dua contoh ini perhatikan kata-kata sebab pikirnya. Kita tahu bahwa pada saat itu Saul hatinya lagi gak beres, ya. Dia tuh lagi marah. Dia itu lagi sebel sama Daud. Dia itu lagi cemburu sama Daud. Karena tari-tarian, lagu-lagu, puji-pujian dikatakan ya Saul cuman beribu-ribu. Sedangkan Daud berlaksa-laksa. Langsung naik pitem dia. Langsung sebel dia. Langsung iri hati, cemburu dia. Dan akhirnya timbullah amarah. Timbullah kebencian yang sangat sehingga keluarlah sebuah asumsi. Jadi di sini kita belajar apa yang sebenarnya bisa terjadi di dalam sebuah asumsi. Saya merenungkan bahwa asumsi terjadi ketika pikiran yang negatif ditambahkan hati yang sensitif, sehingga akhirnya membuahkan respon yang negatif dan bahkan mengakibatkan hal yang negatif terjadi. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Mana dasarnya? Ini loh. Di Ayub 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan berlebihan ketakutan. Jangan berlebihan kecemasan. Kita kadang-kadang boleh gak takut? Boleh takut. Tapi jangan sampai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu meliputi kita. Lebih besar dari apa yang kita percayai. Kalau kita percaya Tuhan yang besar, amin. Masa sih ketakutan itu lebih besar daripada Tuhan kita? Masa sih kekhawatiran itu lebih besar daripada Tuhan kita? Kekhawatiran, ketakutan, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini jauh lebih kecil karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, amin. Tapi tergantung dari bagaimana pola pikir kita. Dan di Ayub 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan, dilanjutkan, aku tidak mendapatkan ketenangan. Orang yang takut itu pasti gak tenang. Orang yang khawatir itu pasti gak tenang. Dan ketentraman, aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi satu hal Bapak Ibu sekalian, kalau kita tiba-tiba punya pikiran yang negatif, kita lagi panik, kita lagi mungkin gak tenang, ya, jangan suka berasumsi, ya. Jangan suka berpikir hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita takutkan itu nanti yang bisa menimpa kita. Nah, sekarang kita gimana caranya supaya menghilangi asumsi? Yang pertama, dengan cepat, di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang pertama, jadilah tenang. Banyak sekali masalah kejadian yang timbul di dalam kehidupan saya dan suami. Mungkin kalau orang bilang, masa sih Bu Tirsa, Pak Roy bisa ngalamin masalah? Ya iyalah ya, kita juga manusia gitu ya. Pasti saya rasa semua orang pasti mengalami masalah. Tetapi pada saat kita belajar untuk menjadi tenang, kita gak berasumsi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa berdoa.
Dan pada saat kita berdoa, Tuhan akan kasih kita hikmat apa yang harus kita lakukan. Dan pada saat Tuhan kasih hikmat dan kita lakukan, maka saya percaya kemenangan demi kemenangan, jalan keluar, solusi Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tergantung bagaimana cara kita meresponinya. Kalau masalah datang lalu kita panik gitu ya, seperti kayak murid-murid Tuhan Yesus gitu ya, panik, bingung. Itu kalau orang Jerman bilang carpe diem gitu ya, suka-sukanya sendiri. Maka akan terjadi lebih daripada kekacauan demi kekacauan. Jadi yang pertama kita harus belajar, jadilah tenang. Karena Tuhan bilang di ayatnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan gak bilang loh, ini loh aku Yesus ya, jangan takut, tenang aja. Enggak. Tapi Tuhan bilang yang pertama, tenanglah. Setelah itu baru Tuhan menyatakan dirinya. Ini loh aku, Yesus. Yesus guru kamu. Aku ini loh juru selamatmu. Lalu baru Tuhan Yesus berkata yang ketiga, jangan takut. Ya. Jadi yang pertama, kunci yang pertama adalah jadilah tenang. Apa kunci yang kedua? Yang kedua di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini untuk Bapak Ibu dan saya termasuk di dalamnya, yaitu kita harus punya pikiran yang selaras dengan Kristus. Saya tadi pagi diberkati melalui firman Tuhan yang ada di PRJ Pluit. Kebetulan Pak Rubin Ong yang khotbah, dia bilang pola pikir kita harus berubah seperti pola pikir Tuhan Yesus. Wow, saya bilang itu dalam banget. Dalam dan kena banget buat saya. Apakah kita sudah menaruh pikiran yang selaras dengan Kristus? Atau cuman kita mau pikiran kita doang yang jalan? Karena kita bilang, pikiran yang Tuhan itu kayaknya gak masuk akal. Kayaknya gak sesuai nih saat ini. Kondisinya seperti ini, beda. Ingat ya Bapak Ibu sekalian. Ada istilah dunia yang berkata you are what you think. Ya, artinya kamu adalah seperti yang kamu pikirkan. Akan tetapi Tuhan punya prinsip yang lain buat Bapak Ibu dan saya. Prinsip Tuhan adalah you are what God says who you are. Kamu adalah siapa yang Tuhan bilang, bukan apa yang manusia bilang, bukan apa yang kita bilang. Kalau sesuai dengan apa yang saya bilang, saya gak sanggup Bapak Ibu berdiri di depan Bapak Ibu dan sore hari ini. Bukan karena saya lebih hebat, bukan karena saya lebih pintar. Tapi pada saat Tuhan mungkin menggerakkan hati gembala, pada saat gembala menggerakkan mungkin koordinator di sini, mungkin pengerja di sini, akhirnya Tuhan izinkan saya berbicara. Bukan seperti apa yang saya pikirkan, tetapi apa yang Tuhan pikirkan. Kalau kita memikirkan diri kita, gak ada yang layak, amin. Tetapi Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dia itu sempurna. Dia itu sanggup mengubah hidup kita dengan masa lalu kita yang mungkin yang gak benar, yang berantakan. Tapi Tuhan sanggup melakukan, mengubah hidup kita, menyempurnakan hidup kita asal kita mau merubah pikiran kita selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi yang kedua, pikirkan apa yang selaras dengan pikiran Kristus. Ya, ganti pola pikir kita. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan pikiran yang apa yang ada di bumi. Dan yang ketiga, di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang ketiga adalah supaya asumsi itu gak terjadi di dalam kehidupan kita, bukannya gak mungkin ya. Mungkin terjadi tetapi diperkecil size-nya ya. Jangan terlalu sering berasumsi tanpa ada dasar yang benar ya. Gimana caranya? Yang ketiga adalah lambat berkata dan banyaklah mendengar. Seperti yang Yakobus katakan. Apalagi lambat untuk marah. Kalau mungkin
kita dengar sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, jangan komentar dulu. Ya, jangan dikit-dikit baru dikit denger. Komentarnya jauh lebih banyak. Apalagi ditambah lagi dengan amarah yang begitu sangat. Lalu kita bertindak. Waduh, itu kan bisa gawat ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita banyak denger aja. Dengar, pada saat kita mendengar, lalu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku damai sejahtera ya. Tuhan, ngomong dong apa yang harus aku lakukan. Pada saat kita banyak mendengar, kita lambat berkata-kata, saya percaya deh, kita pasti lambat juga untuk marah. Karena pada saat kita dengar sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, itu yang mengakibatkan terjadinya amarah atau emosi. Jadi pasangan-pasangan suami istri banyak mendengar ya, tapi lambat untuk berbicara. Apalagi ibu-ibu, saya juga ibu ya. Kalau ibu itu suaminya ngomong cuma satu kalimat, kita sebagai ibu-ibu akan semangat berkata-kata 100 kalimat. Gitu ya, karena ibu-ibu punya luapan perkataan yang sangat banyak yang mesti disampaikan kepada suaminya. Disitulah mulai konflik terjadi. Padahal suaminya belum tentu loh maksudnya seperti itu. Tapi udah saking satu kalimat langsung dihantam dengan 100 kalimat sih. Bukan kata ya, kalimat. Jadi makanya asumsi itu terjadi dan keributan rumah tangga bisa terjadi. Jadi poin yang ketiga adalah lambat untuk berkata-kata, lebih perbanyak untuk mendengar. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi asumsi yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang poin keempat? Yang keempat adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, jemaat GBI PRJ Ibadah Raya 3 yang dikasihi Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita harus switch pikiran kita dari yang negatif menjadi positif. Dari hal-hal yang kita bilang, nggak mungkin bisa begitu, nggak mungkin begini, nggak bisa, nggak percaya deh, gitu ya. Dia mah udah parah, suami saya udah parah, istri saya udah parah. Pikiran-pikiran negatif itu loh kita harus switch. Gimana caranya switch? Yaitu pikirnya aja segala sesuatu yang benar. Pikirin aja segala sesuatu yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar. Pikirin hal-hal yang ada di atas. Pikirin janji Tuhan yang terdapat dalam firman Tuhan. Pada saat kita switch pikiran kita, maka apa yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam hidupan kita. Amin. Pernah gak sih ngebayang burung itu lewat di atas kepala kita, terus burung itu bersarang di atas kepala kita. Kita biarin gak terjadi? Enggak kan? Burung mungkin bisa lewat di atas kepala kita, gitu ya, terbang dia ya di atas kepala kita. Tapi kan kita gak akan biarkan burung itu bersarang di atas kepala kita, lalu dia pup di atas kepala kita, benar gak sih? Mungkin hal-hal negatif itu terlintas dalam pikiran kita. Tapi jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu bersarang dalam pikiran kita. Dan akhirnya itu masuk ke dalam hati kita dan itu akan menjadi sebuah tindakan. Jadi switch pikiran kita, jangan sampai iblis mengintimidasi dengan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi yang poin keempat adalah pikirkan hal-hal yang positif. Gampang gak? Gak gampang. Saya pun sampai saat ini belajar untuk selalu memikirkan hal-hal yang positif. Kalau saya lagi meeting gitu ya di kantor, ada salah satu tim saya ngomongnya begini, itu positive vibe Bu, itu positive vibe. Karena apa? Kalau seandainya ada orang ngomong gini, saya bilang enggak lah dia mah begini, dia begitu, enggak lah dia begitu. Sampai mereka bilang, Ibu terlalu positive vibes gitu ya, terlalu positif, bawa suasana positif. Gak apa-apa ya, kita mesti jadi orang tuh yang berbeda ya.
Tapi jangan mau dibodohin, ya benar saya setuju. Tapi saya percaya pada saat kita berpikir positif, hal-hal yang positif itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tidak apa-apa, switch pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Apa yang manis, apa yang suci, apa yang benar, apa yang patut dipuji, apa yang dibilang kebajikan, semuanya itu pikirkan. Tetapi kalau hal yang di luar itu, hal di luar kebenaran, hal yang di luar kebajikan, hal yang tidak patut dipuji, gak usah dipikirin. Buang jauh-jauh. Amin. Kita hidup hanya untuk perkenanan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Jangan mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Ingat sekali lagi, jangan mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Karena pada saat kita mengambil keputusan dalam basis, dalam fondasi, dalam dasar asumsi, seringkali kita bisa salah. Atau mungkin bukan seringkali, saya bisa bilang 99%. Ya, itu bisa salah. Dan kalau kita sudah mengambil keputusan, susah untuk kita balik lagi. Pada saat kita mengambil keputusan, seringnya itu nanti bisa salah. Jadi ambillah keputusan saat kita tenang. Ambillah keputusan berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan hal-hal yang kita duga, atau yang kita dengar, atau yang kita pikirkan. Jadi ada 5 hal Bapak Ibu sekalian, saya ulang dengan cepat. Jadilah tenang, pikirkan hal-hal yang selaras dengan pikiran Kristus. Lambat berkata, banyak mendengar, berpikirlah hal-hal yang positif, segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang benar, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Dan jangan mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Saya undang untuk pemusik WL Singer maju ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita belajar. Jangan sampai iblis memporak-porandakan hidupan kita. Baik itu hidupan kita pribadi, pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Jangan sampai sekali-kali diintimidasi oleh iblis karena kita berasumsi yang salah. Amin. Tetapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kuryawata syanda karawata sikeka. Bapak, hamba telah selesai menyampaikan sedikit kebenaran firman-Mu. Materaikan Tuhan, materaikan firman-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan. Supaya kami dapat menguasai hati dan pikiran kami. Khususnya saat-saat ini Tuhan. Di mana keadaan dunia sedang gak menentu Tuhan. Di mana keadaan dunia mungkin kondisi semakin tergoncang. Tapi kami mau Tuhan punya landasan berpikir bahwa kami ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau selalu beserta dengan kami. Kami ada sampai saat ini semuanya karena Engkau. Kami gak takut Tuhan dengan masa depan kami. Kami gak takut Tuhan dengan kehidupan kami. Kami gak takut Tuhan dengan keluarga kami. Kami gak takut Tuhan dengan apa yang akan Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu Tuhan saat ini kami ada itu semuanya karena Engkau. Maka dari itu Tuhan, pegang tangan kami, peluk kami, bimbing kami. Jangan biarkan kami sendiri Tuhan. Karena kami tahu kami gak bisa tanpa Engkau. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Yes Jesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Materaikan terus Tuhan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana. Roh Kudus yang mengurapi. Roh Kudus yang memberikan pengertian. Supaya kami mengerti benar. Apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Kami ini semua milik-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu. Karena Engkau yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Mungkin saat ini keadaan kami lagi gak baik. Mungkin keadaan saat ini mungkin gak sesuai dengan apa yang kami harapkan.
Mungkin doa-doa kami belum Tuhan jawab. Tapi Tuhan, kami percaya, enggak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Enggak sekali-kali Tuhan. Karena kami ini milik-Mu. Kami ini biji mata-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuryawata syanda karawata siki. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bilang sama dia, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami semua ada di dalam hati-Mu Yesus. Kuryawata syanda karawata sekeka. Yes Jesus, kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Yang menghidupkan aku, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, Gak ada satupun yang kami dapat pertahankan Tuhan. pertahankan hidupku, biar Kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Yes. Ini adalah doa kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh Yesus, aku ini milik-Mu, amin Tuhan. tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Ini adalah doa kami Tuhan. Kami semua adalah milik-Mu. Tubuh jiwa kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Apa yang kami banggakan, apa yang kami pegang, apa yang ingin kami pertahankan Tuhan, gak ada artinya Tuhan. Karena semuanya itu adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di dalam hati-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Biar hati dan pikiran kami bisa selaras dengan Engkau. Kami gak mau Tuhan memikirkan apa yang terjadi di dunia. Hal-hal yang sia-sia Tuhan, kami gak mau. Tapi kami mau Tuhan cuma memikirkan Engkau. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kerjakanlah ya Tuhan. Karena gak ada satupun yang dapat kami pertahankan. Kami gak bisa mempertahankan suami kami gak bisa mempertahankan istri kami gak bisa mempertahankan anak-anak kami atau jabatan kami, kekayaan kami, gak bisa Tuhan. Tapi Tuhan, pertahankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biar perkenanan-Mu selalu turun atas kehidupan kami. Itu yang menjadi kerinduan kami. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Hamba gak tahu Tuhan apa yang sedang mereka gumulkan, apa yang mereka sedang hadapi. Tapi hamba tahu mereka semua adalah milik-Mu. Mereka semua Tuhan gak ada satupun yang terlewati ada dalam hati-Mu. Berbicaralah Tuhan. Perhitungkan Tuhan. Apa yang telah mereka lakukan di dalam Engkau. Terus Roh Kudus bekerja. Terus Roh Kudus berbicara.
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, Tuhan memenuhi setiap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami terima tidak berakhir sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bila silakan duduk. Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Tirza Juliana. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Wah, di sini ada, di sebelah sini juga ada. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Kami minta bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dapat men-scan barcode yang ada di layar untuk pendataan jiwa baru. Baik, ada pengumuman tambahan. Mulai hari ini dan seterusnya, untuk ibadah onsite tidak diberlakukan lagi tiket masuk. Jadi, mulai minggu depan Bapak Ibu dapat mengajak kerabat, keluarga untuk dapat beribadah di sini bersama-sama. Berikutnya, kami minta kesediaannya untuk Bapak Ibu dapat mengisi angket ibadah yang dapat di-scan QR yang ada di depan Bapak Ibu, di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Baik, seperti ibadah onsite sebelumnya, setelah doa berkat kami minta kesediaannya untuk Bapak Ibu tetap duduk agar kami bisa mengatur jalannya keluar biar tidak ada kerumunan. Baik, kita akan memberikan persembahan, mari siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini, baik itu persembahan persepuluhan diakonia dan persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR code persembahan yang terletak di depan kursi dan layar mimbar, atau memberikan persembahan secara transfer. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah-rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita persiapkan persembahan kita. Doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada PDP Tirza Juliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service.
bagi para profesional dan pasangan muda atau young professional and young couples, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Special on-site service Good Friday pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH disertai dengan perjamuan kudus. Sehubungan dengan libur nasional wafat Isa Al-Masih, maka doa fajar diliburkan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 15 dan 16 April 2022 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Menara doa diliburkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 dan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, mari sama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami membawa Tuhan hati kami untuk Indonesia. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Damailah Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biarlah Indonesia bangkit pulih Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan Tuhan terus menopang Indonesia. Tuhan mencurahkan rahmat pertobatan untuk bangsa ini. Tuhan senantiasa ya Bapa melindungi Indonesia dan meluputkan Indonesia dari COVID-19. Kami berdoa untuk Presiden pemimpin Indonesia Pak Jokowi dan Wakil. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, hikmat, tuntunan, kepekaan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Tuhan terus mengurapi, Tuhan terus menetapkan langkah pemimpin dari setiap jajaran tertinggi sampai dengan terendah. Tuhan yang terus menopang. Kami berdoa Tuhan untuk sharing pada hari ini yang membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan terus mengurapi, Tuhan senantiasa memberkati keluarga hamba-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu senantiasa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Setiap apapun ya Bapa, langkah kehidupannya membawa terang. Banyak jiwa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hamba-Mu. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, menopang keluarga hamba-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi, terus mengurapi, menambahkan kepekaan-kepekaan sebagai the messenger of the Pentecost. Tuhan terus menopang hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu senantiasa diberkati, ditutup bungkus Tuhan, dan keluarga besarnya senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Kami membawa Tuhan Gembala CK7, Dr. Yanto Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah senantiasa setiap langkah kehidupan hamba-Mu Tuhan yang terus menuntun, memberikan kekuatan, kepekaan, memberikan hikmat, kesehatan yang terbaik. Dan Ibu Olivia sebagai tiang doa, seluruh keluarga besarnya senantiasa Tuhan memberkati dan menutup bungkus keluarga ini. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Biarlah Tuhan kami berdoa bangkit generasi Yeremia di CK7, di bangsa-bangsa, bahkan seluruh bangsa. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan, generasi yang tidak kompromi terhadap dosa, generasi yang membawa kemuliaan Tuhan. Dimanapun setiap aspek kehidupan generasi Yeremia ini Tuhan pakai untuk memunculkan terang, banyak pertobatan, banyak mereka membawakan kabar-kabar baik ke seluruh Tuhan generasi-generasi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan pada
hari ini yang datang dalam keadaan beban berat, kami berdoa Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya Tuhan seluruh jemaat ini semua diberkati Tuhan, dan pulang dari tempat ini membawa hadirat Tuhan dan sukacita yang melimpah. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, kita akan menerima doa berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat GBPRJ yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang mau taat dan setia kepada firman Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sud berkati, sama-sama katakan Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu, dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani.
Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.